menyelesaikan perselisihan yang terjadi ketika di lokasi TPS. Kemudian Bapak Ibu, realisasi pemilihan kepala pekon serentak di Kabupaten Tanggamus tahun 2020, dan tak lupa kami ucapkan selamat datang kepada Kementerian Dalam Negeri yang dalam hal ini diwakili oleh Kasubdit Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa. Pemerintah Kabupaten Tanggamus adakan sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang pemilihan kepala desa oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan simulasi pemungutan suara pemilihan kepala pekon serentak Kabupaten Tanggamus tahun 2020 di lapangan Pemda Kabupaten Tanggamus. Hadir Bupati Hajah Dewi Handayani, Ketua DPRD Heri Agustiawan, Forkopimda, staf ahli Bupati, asisten bidang pemerintahan Fatur Rahman, para kepala organisasi perangkat daerah, serta camat setanggamus, beserta kasih trantip dan kasih pemerintahan dari kecamatan. Hadir juga Kasubdit Fasilitas Penataan Kewenangan Desa, Dirjen Pemerintahan Desa Kemendagri, Satria Gunawan, dan Kasih Penataan Administrasi Desa, Balai Pemerintahan Desa Regional Sumatera, Kemendagri, Roni Abu Hasan. Bupati Tanggamus Hajah Dewi Handayani dalam sambutannya mengatakan bahwa tahapan Pilkakon secara serentak ini sebenarnya telah dimulai sejak tanggal 2 Januari 2020 dan semula pada tanggal 15 April 2020 akan dilaksanakan Pilkakon yang akan diikuti 770 calon kepala pekon dari 220 pekon se-Kabupaten Tanggamus, namun diputuskan untuk ditunda. Diharapkan pelaksanaan Pilkakon serentak di Kabupaten Tanggamus yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 16 Desember 2020 dapat terwujud sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berlangsung aman, damai, tertib, dan lancar. Selain itu, Bupati juga menyampaikan bahwa penundaan ini dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh wilayah Republik Indonesia, yang dirasakan pula sampai Kabupaten Tanggamus, dan menindaklanjuti Surat Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 serta adanya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 141/2577/SJ tanggal 24 Maret 2020 tentang saran penundaan pelaksanaan secara serentak pemilihan kepala desa secara serentak dan pemilihan kepala desa antar waktu. Proses penyelenggaraan Pilkakon yaitu masa kampanye 10-12 Desember 2020, masa tenang 13-15 Desember 2020, dan pemungutan suara 16 Desember 2020. Dan akan berlangsung dengan sukses dan lancar, serta tidak terjadi lonjakan kasus COVID-19. Bupati juga meminta aturan protokol kesehatan dalam setiap proses penyelenggaraan Pilkakon untuk diterapkan secara tegas, agar tidak terjadi lonjakan kasus COVID-19 yang luar biasa pasca penyelenggaraan Pilkakon di Kabupaten Tanggamus. Setiap pelanggaran aturan protokol kesehatan yang dilakukan oleh peserta Pilkakon, terlebih pelanggaran yang dilakukan oleh panitia Pilkakon, akan ditindak tegas. Untuk itu, kepada Ketua Panitia Pilkakon tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, dan tingkat pekon agar mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan di wilayahnya masing-masing. Selain itu juga pada hari ini akan dilaksanakan simulasi pemungutan suara Pilkakon. Pelaksanaan simulasi ini merupakan suatu langkah antisipasi agar diketahui pemetaan sehingga dapat diinventarisir permasalahannya, kelebihan, kekurangannya untuk dipakai sebagai evaluasi dan perbaikan pada saat pelaksanaannya nanti. Dapat disahkan. Ini adalah upaya dari kami khususnya dari Satgas Penanganan COVID Kabupaten Tanggamus agar betul-betul kita semuanya dapat mendisiplinkan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan, dan ini juga dalam rangka upaya kita untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Tanggamus. Kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkakon serentak, mulai dari
tahap awal mulai dari perencanaan dan lain sebagainya. Tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada tim Pilkakon Kabupaten bersama juga dengan tim pengawas yaitu Inspektorat dan juga Pol PP, kemudian juga tim pengamanan TNI Polri, kemudian juga tim Pilkakon Kecamatan, tim Pilkakon Pekon ataupun desa, berikut juga dengan tim ataupun satuan gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Tanggamus, dan semua pihak yang mungkin tidak dapat kami sebutkan satu persatu termasuk juga dengan rekan-rekan media. Kami mengucapkan terima kasih dan mari kita bersama-sama mengawal prosesnya Pilkakon di Kabupaten Tanggamus ini akan dapat berjalan dengan lancar, dengan tertib, sesuai juga dengan apa yang tadi telah diamanahkan dari Kemendagri, yaitu proses Pilkakon yang aman, kemudian juga bebas dari COVID-19, sehingga kita mengharapkan akan terpilih ya kepala Pekon ataupun pimpinan wilayah administratif Pekon yang memang betul-betul berkualitas. Jadi kalau prosesnya sudah kita jaga dengan baik, kemudian juga sehat karena bebas dari COVID-19, maka insya Allah pimpinannya pun nanti akan dihasilkan pimpinan yang baik dan berkualitas agar bisa menghadirkan kesejahteraan dari masyarakat Kabupaten Tanggamus, khususnya untuk wilayah Pekon. Karena kemajuan Kabupaten Tanggamus ini juga ditentukan daripada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dan juga kemajuan daripada pekon-pekon yang ada. Dan pada kesempatan ini kita melaksanakan simulasi, mudah-mudahan ini akan dapat kita ikuti dengan seksama. Karena dengan adanya simulasi ini akan memberikan gambaran kepada kita, sekaligus juga evaluasi bagaimana persiapan kita dalam menghadapi pelaksanaan Pilkakon serentak nanti. Ya, bisa juga nanti kita melihat pemetaan ya daripada kegiatan kita laksanakan ini, dan kepada seluruh camat seperti yang Bunda sampaikan kemarin, tolong Bapak-bapak dan Ibu semuanya melakukan pemetaan terhadap potensi-potensi kerawanan yang akan timbul. Ya, berkoordinasi dengan Puspika setempat, seluruh panitia dan juga tentunya kabupaten, sehingga kita dapat mengantisipasi sedini mungkin. Ya, sekali lagi saya berharap karena memang yang mengikuti kegiatan simulasi dan sosialisasi pada hari ini jumlahnya terbatas, mengingat kondisi pandemi COVID-19, kita tidak bisa menghadirkan peserta ataupun masa dalam jumlah yang banyak, sehingga saya berharap bahwa kegiatan simulasi dan sosialisasi ini yang kebetulan juga tentunya nanti sudah direkam, ini akan dapat disosialisasikan lagi nanti pada pihak kecamatan dan juga Pekon. Jadi nanti bagaimana pelaksanaan simulasi ini kan didokumentasikan ya. Nanti dokumentasinya inilah yang kemudian saya berharap juga dapat disosialisasikan lagi kepada jajaran tingkat Pekon khususnya, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan dan kita harapkan. Mari kita berdoa tentunya agar pelaksanaan ini berjalan dengan damai, dengan tertib, dengan aman, dan juga bebas COVID-19. Terus terang sebetulnya saya juga agak deg-degan karena selaku Ketua Satuan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 ya, dengan kondisi saat ini Kabupaten Tanggamus yang sudah 168 kasus. Mudah-mudahan dengan pelaksanaan Pilkakon serentak di 220 desa yang ada ini tidak terjadi penambahan. Harapannya tidak ada penambahan satupun ya. Tapi kalaupun memang tidak terhindarkan, mudah-mudahan tidak ada penambahan dalam jumlah yang sangat besar ataupun menjadikan ini sebagai klaster baru. Kita berdoa jangan sampai Kabupaten Tanggamus berada dalam zona merah untuk kasus COVID-19 ini ya. Dan kembali lagi itu semuanya dapat bisa terlaksana terwujud apabila kita berkoordinasi dengan baik dan apabila kita sama-sama berkomitmen dan berdisiplin dengan penerapan protokol kesehatan. Semoga sukses semuanya dan sampaikan salam kami, salam hormat kami kepada Bapak Dirjen. Kami siap tentunya untuk menjalankan apa yang menjadi arahan daripada pemerintah pusat, dan kita semua sama-sama siap untuk mendukung program-program Presiden kita Bapak Joko Widodo agar Indonesia semakin maju dan Indonesia bebas dari COVID-19. Terima kasih, saya akhiri, mohon maaf.
Sementara Kasubdit Fasilitas Penataan Kewenangan Desa Direktorat Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa Kemendagri, Satria Gunawan SEMM, menyampaikan penekanan Mendagri adalah persiapan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak dengan baik dan bijak melalui penguatan koordinasi baik Forkopimda Kabupaten maupun Forum Koordinasi Kecamatan, khususnya antisipasi pengamanan dan penerapan protokol kesehatan. Segera ditindaklanjuti Permendagri nomor 72 tahun 2020 dengan instrumen hukum daerah. Pemerintah daerah menetapkan dalam hal dimaksud dan sebelum terbitnya Permendagri terdapat substansi yang bertentangan, maka perlu segera dilakukan penyesuaian agar tidak terjadi resistensi di daerah. Khususnya untuk subkepanitiaan tingkat kecamatan, lakukan sosialisasi dan edukasi kepada panitia pemilihan tingkat desa, calon, dan masyarakat secara masif dan terstruktur terkait penerapan protokol kesehatan pada Pilkades serentak sesuai dengan Permendagri 72 tahun 2020 maupun instrumen hukum daerah. Dalam hal ini terdapat permasalahan. Pemerintah daerah kabupaten tidak perlu ragu berkonsultasi dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah provinsi maupun Kementerian Dalam Negeri. Perkuat publikasi terhadap penerapan protokol kesehatan pada Pilkades serentak yang aman dan bebas COVID-19, baik aspek persiapan, pelaksanaan, dan keberhasilannya. Lakukan pemantauan dan evaluasi terkait dengan persiapan maupun pelaksanaan Pilkades. Untuk selanjutnya, dilaporkan kepada pemerintah daerah dan Kementerian Dalam Negeri. Sebagai upaya kita bersama dalam rangka membangun sinergitas antara Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten, guna menentukan langkah dan tindakan strategis, serta menyamakan persepsi, pemahaman, dan komitmen untuk mensukseskan pemilihan kepala desa serentak tahun 2020 yang aman dan bebas COVID-19. Kegiatan ini merupakan langkah dan upaya Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina utama pemerintahan desa untuk mensosialisasikan pedoman pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak dengan penerapan protokol kesehatan yang diharapkan mampu menjadi instrumen pencegahan penyebaran COVID-19 pada penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak yang akan dilaksanakan di tengah pandemi. Hadirin yang saya hormati, berdasarkan data yang kami inventarisir dan klarifikasi ke daerah, pada tahun 2020 terdapat 74 kabupaten atau kota yang melaksanakan Pilkades serentak, di mana 16 kabupaten atau kota telah melaksanakan sebelum munculnya pandemi dan terbitnya surat penundaan Pilkades dan PAW nomor 141/4528/SJ tanggal 10 Agustus 2020. Selanjutnya, 36 kabupaten atau kota melakukan penundaan karena adanya refocusing anggaran, dan 22 kabupaten tetap melaksanakan setelah tanggal 9 Desember 2020 termasuk Kabupaten Tanggamus. Dalam hal pemerintah daerah telah menetapkan sebelum terbitnya Permendagri dimaksud dan terdapat substansi yang bertentangan, maka perlu segera dilakukan penyesuaian agar tidak terjadi resistensi di daerah. 3. Khusus untuk subkepanitiaan tingkat kecamatan, lakukan sosialisasi dan edukasi kepada panitia pemilihan tingkat desa, calon, dan masyarakat secara masif dan terstruktur terkait penerapan protokol kesehatan pada Pilkades serentak sesuai dengan Permendagri 72 tahun 2020 maupun instrumen hukum daerah. 4. Dalam hal terdapat permasalahan pemerintah daerah, kabupaten tidak perlu ragu berkonsultasi dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah provinsi maupun Kementerian Dalam Negeri CEKI, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. 5.
perkuat publikasi terhadap penerapan protokol kesehatan pada pilkades serentak yang aman dan bebas COVID-19, baik aspek persiapan, pelaksanaan, dan keberhasilannya. 6. Lakukan pemantauan dan evaluasi terkait dengan persiapan maupun pelaksanaan pilkades. Untuk selanjutnya dilaporkan kepada pemerintah daerah dan Kementerian Dalam Negeri, SIKI, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kemendagri. Hadirin yang saya hormati, demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Asisten 1 Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Tanggamus Fatur Rahman SH menyampaikan laporan Ketua Panitia Pilkakon Tanggamus. Dalam laporan tersebut disampaikan bahwa pelaksanaan pemungutan suara Pilkakon serentak yang rencana awalnya dilaksanakan pada April 2020 baru dapat dilaksanakan di bulan Desember ini dikarenakan pandemi COVID-19 yang melanda seluruh wilayah Indonesia termasuk Kabupaten Tanggamus. Hari pemungutan suara pemilihan Kepala Pekon secara serentak Kabupaten Tanggamus tahun 2020 dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020. Hal ini sesuai dengan SK Bupati Tanggamus nomor B337-09-08-2020 tanggal 23 November 2020 tentang penetapan tanggal dan waktu pelaksanaan tahapan lanjutan pemilihan Kepala Pekon secara serentak Kabupaten Tanggamus tahun 2020. Dan pada hari ini kita bersama-sama menyaksikan dan melaksanakan simulasi pemungutan suara pemilihan Kepala Pekon yang pesertanya terdiri dari unsur panitia Pilkakon tingkat kabupaten dan unsur panitia Pilkakon tingkat kecamatan. Pelaksanaan simulasi yang dilaksanakan hari ini merupakan suatu langkah antisipasi dan upaya untuk meminimalisir permasalahan yang akan terjadi pada saat hari pemungutan suara. Simulasi ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran tentang cara pemungutan dan penghitungan suara sekaligus memperkuat kesiapan para petugas di wilayahnya masing-masing. Karena pengetahuan secara teknis itu sangat penting agar pada praktiknya nanti dapat terlaksana sesuai aturan. Harapannya adalah pemungutan suara di TPS nanti akan sesuai dengan ketentuan dan peraturan berlaku dan berlangsung aman, damai, tertib, dan lancar. Selaku panitia Pilkakon mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada para narasumber dari Kemendagri. Ini merupakan kepedulian pemerintah pusat kepada Kabupaten Tanggamus untuk mensosialisasikan Permendagri nomor 72 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Permendagri nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa. Sosialisasi ini sangat berguna bagi kami selaku panitia Pilkakon, sehingga kami dapat memahami dan melaksanakannya sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Berikut. Pertama, panitia Pilkakon tingkat kabupaten. Panitia tingkat kabupaten telah melakukan rapat bersama dengan Forkopimda tentang penetapan tanggal pemilihan Kepala Pekon serentak. Selanjutnya, berkoordinasi secara lintas instansi dengan Kodim 0424 Tanggamus, Polres Kabupaten Tanggamus, dan Kejaksaan Negeri Tanggamus. Selanjutnya, melakukan pemutakhiran data pemilih melalui daftar pemilihan tambahan khusus. Selanjutnya, telah menyelesaikan beberapa perkara gugatan hukum terkait pencalonan Kepala Pekon. Sekretariat Pilkakon tingkat kabupaten mengeluarkan produk hukum berupa Peraturan Bupati Tanggamus nomor 66 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Pekon di masa pandemi. Melakukan sosialisasi Peraturan Bupati Tanggamus nomor 66 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Pekon di masa pandemi. Selanjutnya, membuat buku panduan pemilihan Kepala Pekon serentak Kabupaten Tanggamus tahun 2020. Sebagai informasi bahwa Perbuk nomor 66 tahun 2020 disahkan mendahului Permendagri tahun 72
nomor 72 tahun 2020. Namun isinya tidak keluar dari amanah Permendagri tersebut. Sebab proses penerbitan Perbup tersebut selalu berkoordinasi dengan Kemendagri terkait kisi-kisi materinya. Dan pengesahan Perbup nomor 66 tahun 2020 juga telah melalui proses fasilitasi Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Lampung. Yang ketiga, tim pengawas, Inspektorat dan Satuan Polisi Pamung Praja. Tim pengawas telah berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Kabupaten dan membagi personil sesuai dengan wilayah tugas. Yang keempat, tim pengamanan, TNI dan Polri. Tim pengamanan telah berkoordinasi secara rutin dengan Panitia Pemilihan Kabupaten melalui acara ngopi bareng yang dilaksanakan setiap hari Jumat di Sekretariat Pilkakon tingkat kabupaten. Yang kelima, Satgas Penanganan COVID. Satgas telah menyiapkan rapid test untuk panitia pemilihan tingkat PEKON, petugas ketertiban dan anggota sekretariat. Yang keenam, panitia Pilkakon tingkat kabupaten di kecamatan. Panitia pemilihan tingkat kabupaten di kecamatan telah berkoordinasi dengan Puspika terkait pelaksanaan Pilkakon serentak tahun 2020. Sehingga dapat memahami dan bekerja sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Demikian yang dapat kami sampaikan pada acara simulasi dan sosialisasi Permendagri pada hari ini. Masuki ke lapangan. Terlebih dahulu memperkenalkan tugas dan peran masing-masing yang hadir pada lokasi TPS kita simulasi ini. Yang pertama, jumlah kepanitiaan di tingkat PEKON itu berjumlah 9 orang. Di mana ini adalah meja panitia atau meja penukaran surat suara. Ketua posisinya di sini. Ketua tugasnya akan menandatangani semua surat suara yang akan digunakan pada hari pencoblosan. Kemudian wakil dan juga bendahara kita akan buat 2 jalur agar tidak terjadi penumpukan calon pemilih yang akan melakukan penukaran undangan pemilih dan juga surat suara. Kemudian sekretaris bertugas untuk memberikan atau menuliskan nama ketua pada surat suara sebelum dilakukan penandatanganan oleh ketua. Kemudian untuk meja DPT, ada 3 orang, sudah 7 orang di sini. Meja DPT, kita kembali membuat 2 jalur di sebelah kanan dan sebelah kiri Bapak Ibu sekalian. Sehingga 2 kiri kanan ini bertugas untuk melihat dusun dan juga nomor DPT pada undangan pemilih. Yang tengah bertugas untuk mencoret ataupun menceklis pemilih yang sudah hadir. Kemudian panitia yang ke-8 bertugas atau bertanggung jawab di bilik dan juga kotak suara. Kemudian yang ke-9, sesuai dengan peraturan di masa pandemi ini bahwa dilakukan penetesan tinta, bukan pencelupan tinta pada jari pemilih. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita berjumlah 4 orang sebagai upaya, karena hakim inilah yang memiliki tanggung jawab terhadap lancarnya atau tertibnya alur yang ada di TPS ini. Hansip 1 bertugas di pintu masuk yang berperan pertama untuk memastikan bahwa setiap pemilih sudah mengenakan masker. Kemudian yang kedua, memastikan bahwa pemilih sudah membawa surat undangan. Karena syarat mutlak untuk mencoblos di Pilkakon 2020 harus menunjukkan surat undangan dan terdaftar di DPT atau DPTK. Kemudian Hansip 1 juga harus mengecek jari tangan pemilih, memastikan bahwa jari tangan pemilih belum ada tetesan tinta. Kemudian Hansip kedua bertugas mengatur alur ataupun arus, kemudian mengarahkan pemilih ke kursi antrian. Kursi antrian pada
Pilkakon ini, untuk mengetahui urutannya maka kita menggunakan mekanisme sistem geser. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian Hansip 3, dia bertugas bersama dengan petugas di bilik suara untuk mengatur alur bahwa setiap pekon kita membekali masing-masing DPT dibagi 200, itulah jumlah bilik suara yang akan diterima oleh panitia tingkat pekon. Maka ketika DPT-nya banyak, bilik pun akan banyak. Sebagai upaya agar penyaluran calon pemilih ini tidak terhambat. Kemudian Hansip 4, Bapak Ibu sekalian, akan memberikan pendampingan khusus. Ketika ada pemilih sesuai dengan Permendagri dan juga peraturan Bupati kita, ada pemilih yang memiliki suhu tubuh 37,3 derajat atau lebih, maka akan diberikan pelayanan secara khusus oleh Hansip 4. Dalam hal Pilkakon di masa pandemi ini, mengangkat 3 orang anggota sekretariat yang menjalankan tugas di luar tugas kepanitiaan. Dia memiliki peran penting dalam penerapan protokol kesehatan. Yang pertama ada di sebelum pintu jalur zigzag. Pertama tugasnya memastikan bahwa pemilih mengenakan masker. Kemudian yang kedua, dia harus mengimbau pemilih sebelum memasuki jalur antrian harus terlebih dahulu mencuci tangan sebagai upaya kita untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kemudian dia juga menghimbau bersama Hansip 1 untuk pemilih, sudah kita sediakan bahwa pemilih itu ada batas jaga jarak, sudah kita sediakan di sini. Dan kemudian petugas anggota sekretariat 2 bertugas di pintu masuk, dia yang akan memberikan hand sanitizer kepada pemilih dan juga pengecekan suhu tubuh. Apabila terdapat yang 37,3 derajat atau lebih, maka akan dilakukan mekanisme pelaporan ke Hansip 1 dan Hansip 1 melaporkan ke Hansip 4. Kemudian yang ketiga, anggota sekretariat ini ada bersama dengan melakukan disinfektan sebelum, pada saat istirahat, dan juga pada saat selesainya pemungutan suara. Lokasi TPS ini dilakukan penyemprotan disinfektan. Kemudian petugas disinfektan pada bilik paling ujung itu untuk pemilih khusus. Setelah dipakai langsung disemprot disinfektan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk paku itu akan dilakukan sterilisasi secara rutin terhadap paku-paku yang ada di bilik suara. Kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk dana selanjutnya sudah hadir di sini para calon kepala pekon, saksi masing-masing. Dan untuk di luar TPS, kita sudah mengarahkan sama nanti kasih trantip, tim kecamatan, dan juga berkoordinasi dengan tim pengamanan TNI Polri untuk bertanggung jawab menciptakan kondisi yang kondusif di luar area TPS. Dusun 1, maka dialah yang ditetapkan sebagai calon terpilih. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian, untuk beberapa skenario yang akan terjadi ketika Pilkada serentak tahun 2020 ini, dengan tidak mengesampingkan bahwa akan terjadi lebih banyak lagi skenario-skenario lain yang akan dihadapi oleh panitia tingkat pekon. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kami mohon izin untuk pimpinan, di samping simulasi ini, kami dari panitia dan juga sekretariat panitia tingkat kabupaten juga telah menyediakan video yang akan kami upload di channel YouTube yang dapat ditonton agar dipedomani oleh panitia-panitia di tingkat pekon. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tentunya secara umum untuk posisi kursi dan juga tempat duduk calon itu sudah kita arahkan panitia tingkat pekon untuk dilakukan dengan mekanisme jaga jarak. Kemudian para panitia pun kita bekali dengan masker, face shield, dan juga sarung tangan, dan juga disinfektan dan alat-alat protokol kesehatan lainnya.